Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu akan membahas tematik. Tema I, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Kita akan membahas pembelajaran pertama. Alam semesta. Di langit dihiasi bintang-bintang yang jumlahnya tak terhitung dan dapat diamati dengan teropong bintang. Kumpulan bintang dan berbagai benda langit lainnya mengisi ruang alam semesta. Dalam satu gugusan, sekumpulan bintang membentuk galaksi. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi ini merupakan galaksi di mana bumi berada, memiliki keunikan yaitu bintang bertebaran di langit seperti susu yang tercecer. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral yang dapat kita samakan dengan lingkaran obat nyamuk jika dilihat dari atas dan seperti gangsing jika dilihat dari samping. Galaksi kita tidak sebundar lingkaran tetapi berbentuk elips. Suatu bintang dalam galaksi yang dikelilingi berbagai benda langit akan membentuk sebuah sistem. Salah satu sistem bintang ini disebut tata surya, di mana bumi menjadi salah satu anggotanya. Dalam tata surya, menjadi bintang adalah matahari. Sementara itu, sebagai benda langit yang mengelilingi matahari adalah planet atau berbagai benda langit lainnya, seperti satelit, komet, dan asteroid. Planet-planet yang termasuk dalam tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita masuk dalam pembelajaran kedua, akan membahas benda-benda langit di angkasa berputar di orbit masing-masing, yaitu tata surya. Di sini, Ibu akan membahas tata surya dengan animasi. Kalian simak baik-baik ya. Bersama ini Budi, kali ini kita akan belajar mengenai nama dan ciri planet. Planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terdekat matahari, sekaligus merupakan planet terkecil di sistem tata surya kita. Permukaan Merkurius itu berbatu, tandus, dan berkawah seperti bulan, disebabkan karena tidak adanya atmosfer yang mengelilingi sehingga banyak meteorit yang menumbuk permukaannya. Fakta menarik tentang Merkurius adalah karena jaraknya yang sangat dekat dengan matahari, pada saat siang hari suhunya lebih dari 400 derajat Celcius, namun pada malam hari suhunya lebih dari 100 derajat Celcius di bawah nol. Venus adalah planet kedua dari matahari, sekaligus merupakan planet terpanas, dengan suhu 482 derajat Celcius, 82 derajat lebih panas dari Merkurius. Meskipun demikian, Venus dikatakan sebagai kembaran bumi karena dulu keadaan Venus mirip dengan bumi yang memiliki lautan dan iklim lebih dingin, sebelum akhirnya panas matahari membuat lautan menjadi kering. Venus berotasi tidak searah dengan rotasi planet-planet lain yang searah dengan jarum jam, sehingga matahari terbit di arah barat dan tenggelam di timur. Bintang kejora seperti yang ada pada lagu anak-anak adalah sebutan lain dari planet Venus yang terlihat ketika menjelang petang.
Sedangkan bintang timur atau bintang fajar adalah julukan planet Venus juga yang bila terlihat di waktu fajar. Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang memiliki satu satelit, yaitu bulan. Selain bebatuan dan gas yang sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup, bumi memiliki air yang memungkinkan makhluk bisa hidup. Fakta menarik tentang bumi adalah bumi sebagai satu-satunya planet yang saat ini bisa dihuni. Sebagai satelit, bulan berpengaruh terhadap bumi, yaitu bulan melindungi bumi dari hantaman benda langit, dan gravitasi bulan juga berpengaruh terhadap pasang surut air laut dan juga membantu memperlambat rotasi bumi menjadi 24 jam. Karena bumi bisa berotasi sangat cepat apabila tidak ada bulan. Mars. Mars merupakan planet keempat dari matahari dan biasa disebut dengan planet merah karena warnanya yang kemerahan. Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Fakta menarik tentang Mars sampai saat ini adalah dimungkinkan kita bisa tinggal di Mars karena ada sisa-sisa air di sana. Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dari matahari dan bercorak seperti pusaran awan dengan warna krem kecoklatan. Jupiter memiliki 16 satelit alami. Yang besar diantaranya adalah Callisto, Ganymedes, Io, Lilea, dan Europa. Fakta menarik tentang Jupiter adalah sebagai planet terbesar di sistem tata surya kita, besar Jupiter diperkirakan 1000 kali dari bumi. Saturnus. Saturnus sebagai planet ke-6 dari matahari. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Dengan memiliki 56 satelit, satelit yang masif diantaranya adalah Titan, Rhea, Thetis, dan Dion. Saturnus adalah planet yang cincinnya terlihat dibandingkan planet-planet outer lainnya yang terdiri dari batuan kerikil. Uranus dan Neptunus adalah planet ke-7 dan ke-8 dari sistem tata surya kita yang terlihat seperti planet kembar. Keduanya juga memiliki warna yang hampir sama, yaitu biru. Uranus merupakan planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Fakta menarik tentang Uranus dan Neptunus adalah warna biru dari kedua planet ini karena gas metana menyerap semua cahaya merah dari matahari dan memantulkan sinar biru. Sehingga kalian mengetahui bahwa bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki atmosfer dan suhu yang memungkinkan adanya kehidupan. Dan kalian juga telah mengetahui planet apa yang terdekat dengan matahari ataupun sebaliknya, serta mengetahui karakteristik dari setiap planet. Salah satu benda langit yang terdapat di ruang angkasa adalah bulan, sehingga kita akan mendengarkan lagu Ambilkan Bulan yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Ambilkan bulan-Bu, ambilkan bulan-Bu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya
Pembelajaran ketiga, gejala-gejala modernisasi dapat kalian lihat di halaman 26. Modernisasi adalah perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang modern. Tujuannya yaitu mencapai kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Modernisasi terutama di bidang komunikasi membuat kita dapat berhubungan dengan berbagai orang di berbagai daerah, misalnya dengan cara internet ataupun telepon genggam. Oleh karena itu, modernisasi di bidang komunikasi dapat dikatakan mendukung persatuan dan kesatuan. Burung Garuda sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatakan perbedaan yang ada di negara Indonesia. Dari semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Pembelajaran keempat, kita akan membahas dampak positif modernisasi. Yang pertama adalah menyebabkan interaksi masyarakat. Yang kedua, peningkatan bidang iptek. Yang ketiga, kesadaran dalam politik. Sedangkan dampak negatif modernisasi yang pertama adalah kesenjangan bidang sosial dan ekonomi. Yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga, peningkatan kriminalis. Yang keempat, pola hidup yang konsumtif. Yang kelima, gaya hidup mengkiblat ke barat. Yang kelima ini adalah sangat dominan pada anak remaja, karena segala sesuatu tentang dunia barat memang selalu unik untuk diikuti. Namun harus diingat bahwa tidak semua budaya barat cocok dan baik untuk ditiru dan diterapkan di Indonesia. Jadi kalian sebagai masa remaja bisa memilah mana yang baik untuk diikuti dan mana yang harus diabaikan. Makna persatuan dan kesatuan. Kita akan membahas makna persatuan dan kesatuan. Ada di buku paket kalian halaman 39 sampai 41. Pembelajaran kelima, kita akan mengetahui matahari. Matahari adalah pusat dari tata surya. Bintang adalah benda langit luar angkasa yang memiliki ukuran besar dan memancarkan cahaya. Sebagai sumber cahaya, bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Oleh karena itu, cahaya matahari tampak lebih terang dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan berjuta-juta bintang lainnya. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari dikelilingi oleh planet anggota tata surya seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Apa itu matahari? Matahari merupakan bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya sehingga menjadi pusat sistem dari tata surya. Tanpa adanya energi dan panas matahari ini, tidak akan ada kehidupan di bumi. Pertama, yang paling dalam adalah inti matahari, di mana inti matahari ini memiliki suhu 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius. Suhu ini cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai keluar angkasa. Di luar dari inti matahari terdapat fotosfer. Fotosfer memiliki suhu 6000 derajat Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar
dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang dapat kita amati dari bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin, serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Setelah fotosfer, terdapat kromosfer, di mana di dalam kromosfer suhu di sekitar kromosfer adalah 4.500 derajat Kelvin dengan ketebalan 2.000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada saat terjadi gerhana matahari total. Lapisan matahari yang terluar adalah korona dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalan 700.000 km. Korona memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Dari video tersebut, kalian mengetahui lapisan-lapisan yang ada di matahari adalah inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan matahari dan benda-benda langit lainnya yang berada di alam semesta bergerak secara teratur. Keteraturan tersebut menciptakan keharmonisan. Dalam bermusik, keharmonisan gabungan nada dapat menghasilkan bunyi yang indah didengar. Akor adalah kumpulan beberapa nada yang bila dimainkan secara bersamaan terdengar harmonis. Fungsi akor adalah mengiringi orang menyanyi atau membantu menciptakan sebuah lagu, serta memudahkan mengaransemen lagu. Pada pembelajaran ke-6, persatuan dan kesatuan. Setiap benda langit yang ada di angkasa bergerak secara teratur. Gerakan, rotasi, dan revolusi dalam sistem tata surya dan galaksi menunjukkan keteraturan di alam semesta yang begitu menakjubkan. Tanpa mesin yang menggerakkan, tanpa alat yang memonitor dan mengendalikan, selain keteraturan di alam semesta. Di bumi juga banyak sekali dijumpai keteraturan alam yang bisa kamu amati. Seperti yang telah kamu ketahui, salah satu hal yang diperlukan untuk menciptakan keteraturan adalah persatuan dan kesatuan. Dalam sejarah juga menyebutkan bahwa persatuan dan kesatuan berperan penting dalam mengusir penjajah. Oleh karena itu, jika kita terpecah belah di masa mengisi kemerdekaan saat ini, orang asing bisa datang dengan mudah masuk ke dalam negeri dan menghancurkan semuanya, mengambil hasil alam, bahkan menindas rakyat. Dalam persatuan dan kesatuan memiliki faktor-faktor yaitu persamaan nasib, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan proklamasi kemerdekaan. Seluruh bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Serta manfaat dari persamaan dan kesatuan itu menjadi hidup damai, menjadi lebih berwarna, menjaga hubungan kekerabatan, diskusi banyak orang, dan membentuk pribadi yang lebih baik. Salah satu cara membentuk persatuan di masyarakat adalah dengan bergotong royong.
Dengan melaksanakan kegiatan secara bergotong royong, berarti kita menjaga persatuan. Hal tersebut karena ketika bergotong royong, kita saling tolong-menolong dalam mencapai satu tujuan. Gotong royong telah dilakukan sejak dahulu oleh nenek moyang kita untuk menjaga persatuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Pada pembahasan tema I, subtema 1, cukup sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.